Ya, baik. Eh, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan kawan-kawan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pertama kita, yaitu mengenai sejarah kriminologi hukum. Adapun yang pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Firdaus Pratama. Kemudian ada rekan saya bernama Calvin Leonardo yang akan mempresentasikan materi pada siang hari ini. Materi pertama mengenai sejarah kriminologi hukum, tapi sebelum kita masuk ke sejarah kriminologi hukum, ada baiknya kita memahami dulu apa itu kriminologi hukum. Jadi, kriminologi hukum secara etimologi itu berasal dari dua kata, yaitu krimen dan juga logos. Krimen artinya kejahatan dan logos artinya ilmu pengetahuan. Kemudian kalau kita melihat dari runutan sejarahnya, ilmu kriminologi sebagai satu disiplin keilmuan yang berdiri sendiri itu lahir pertama kali pada abad ke-19, yaitu tepatnya dimulai pada tahun 1830, bersamaan dengan dimulainya sosiologi sebagai keilmuan. Kemudian pengertian dari para ahli. Pertama, Bonger itu mengemukakan bahwa kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Creasy menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Ilmu ini di dalamnya mencakup bidang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Proses ini terdiri dari 3 aspek yang berupa instruksi yang berurutan, kemudian undang-undang yang tertentu yang berkaitan dengan suatu yang tidak logis yang ditentukan oleh politik sosial sebagai kejahatan. Kemudian kita masuk ke dalam perjalanan panjang dari kriminologi hukum. Jadi bisa dikatakan bahwa akar daripada uh, kriminologi itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Beberapa filsuf bahkan menjelaskan bahwasanya eh, kriminologi itu sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Plato, beliau di dalam bukunya yang berjudul Republik, beliau menjelaskan emas manusia adalah merupakan sumber dari kebanyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot pandangan terhadap kesusilaan. Aristoteles juga berbicara tentang kejahatan dan masyarakat. Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tapi untuk kemewahan. Nah, jadi menurut dua filsuf itu menyatakan bahwa kejahatan itu bisa berupa datang daripada emas, bersumber dari emas, dan juga perilaku manusia itu sendiri. Pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa perilaku dan juga ekonomi itu mempengaruhi atau menjadi faktor lahirnya sebuah kejahatan. Kemudian berikutnya perkembangan kriminologi di masa Renaissance atau abad pencerahan gitu. Dari segi keilmuan pada abad ke-15, Thomas More telah mengadakan penelitian di Utopia dan Inggris, di Ethiopia dan Inggris guna mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan. Sampai pada kesimpulannya bahwa pada umumnya kejahatan itu timbul sebagai akibat dari banyaknya pelanggaran yang terdapat di suatu daerah. Banyaknya pengangguran di saat itu adalah akibat kurangnya tanah pertanian serta banyaknya tentara yang cacat psikis maupun fisik sebagai akibat dari peperangan. Kemudian pada abad ke-16 timbulnya suatu masa renaissance atau pembaharuan yang lebih lanjut itu di dalam tubuh gereja sebagai institusi keagamaan dan institusi sosial pada masa itu. Sehingga memberikan peluang kepada tokoh-tokoh gereja untuk memberikan faktor duniawi
Martin Luther sebagai salah seorang tokoh gereja mengadakan penelitian bahwa pada umumnya kejahatan itu timbul sebagai akibat dari kemiskinan yang melanda masyarakat. Kemudian di masa berikutnya dikenal dengan masa unclearing, di mana Rousseau dan Voltaire dalam teori kontrak sosialnya sangat mencela adanya hukuman mati terhadap penjahat sebab hukuman yang demikian kurang manusiawi dan tidak mencari sebab-sebab terjadinya perbuatan jahat itu. Nah, di sini mulai ada pertentangan antara hukum pidana yang berlaku dengan aspek kejahatan yang kemudian hukumannya tidak sesuai atau dianggap tidak manusiawi, dan ini juga menjadi dasar lahirnya eh, hak asasi manusia di masa itu. Kemudian di abad ke-18, Bentham, salah seorang ahli dari Inggris, mencetuskan suatu teori utility yang mengajarkan bahwa sebaiknya hukuman yang dijatuhkan itu harus berguna bagi si penjahat untuk dapat memperbaiki kesalahannya, sehingga ia menjadi anggota masyarakat yang baik. Kemudian memasuki era revolusi industri di abad ke-19, Topinard, seorang ahli dari Perancis, berhasil menciptakan istilah kriminologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mencari sebab-sebab serta cara mengatasinya. Beliau menyatakan timbulnya suatu kejahatan selain ditentukan faktor intern seperti hobi, ekstern seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya. Materi berikutnya mungkin akan diteruskan oleh rekan saya kepada saudara Calvin, dipersilahkan. Terima kasih Bung Tama. Oke, saya lanjutkan. Mengapa baru di negara Prancis cabang ilmu itu timbul? Hal ini disebabkan yang pertama karena taraf pendidikan di negara Prancis pada waktu itu cukup tinggi, sehingga dapat menghasilkan sejumlah para ahli yang memperdalam ilmu pengetahuan termasuk ilmu kejahatan. Yang kedua, ada grafik kejahatan di negara Prancis pada saat itu meningkat dibandingkan negara-negara lain di dunia, sehingga mengundang para ahli mengadakan penelitian. Yang ketiga, karena pada saat itu sedang berkembang dengan pesat semboyan liberty atau kemerdekaan, egality atau persamaan, dan fraternity atau persaudaraan. Selanjutnya, penutup. Tidak dapat dipungkiri kalau salah satu pendorong laju perkembangan dari ilmu kriminologi ini karena adanya kekecewaan orang-orang pintar terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku saat itu, terutama terhadap sistem penghukuman. Ternyata terbukti pula kalau hukuman yang berat itu tidak memfigurangi tindak kejahatan, bahkan derajat kejahatan semakin meningkat. Ini disebabkan karena melakukan kejahatan kecil dan melakukan kejahatan besar sanksinya adalah sama-sama akan dikenakan hukuman mati. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.